Oke, sekarang kita akan mulai membuat modeling robot ya. Jadi, kita akan masukin dulu gambarnya. Seperti biasa, saya akan mengarahkan Blender ke front orthographic. Klik Min Y di sini ya. Jadi sekarang ini adalah front orthographic. Sebelumnya saya sudah mengaktifkan screen cascade ya. Jadi nanti teman-teman bisa melihat apa yang saya klik di sini ya. Oke, untuk menambahkan gambar, saya akan memulainya dengan mengklik menu Add, kemudian Image dan Reference ya. Nah, kemudian nanti akan diarahkan ke foldernya, gitu ya. Nanti silakan kalian mengacu ke folder kalian masing-masing di source file yang sudah ada ya. Oke, di sini. Nah, di sini sudah dapat ya. Ini saya akan menambahkan yang tampak depan dulu. Nah, untuk depan ini supaya tidak menghalangi objek kubusnya ya, saya mundurkan. Nah, kemudian tampak samping, saya klik yang X ini. Jadi kita sekarang di right orthographic. Saya akan mulai lagi seperti tadi ya. Klik menu Add, Add Image Reference. Kemudian yang tampak samping. Oke, satu lagi tampak atas ya. Sementara ini saya akan geserkan dulu ke sebelah kiri saya supaya tidak menghalangi kubusnya. Dan sekarang saya akan klik Z ini supaya kita beralih ke top orthographic. Dan seperti biasa saya akan klik menu Add Image Reference dan kemudian kita arahkan ke file yang tampak atas, top. Oke. Nah, di sini saya akan geserkan ke bawah supaya tidak menghalangi juga ya. Nah, berarti kalau kita klik front orthographic kita sudah dapat gambar tampak depan. Klik right orthographic kita sudah dapat gambar tampak samping. Klik top orthographic kita sudah dapat gambar tampak atas. Ya. Kita akan mulai. Kita akan membuat bahu robotnya dulu ya. Oleh karena itu saya akan memulai dari kubus yang sudah ada saja. Yang seperti kita ketahui, kalau kita buka Blender, maka Blender sudah menyediakan kubus tersebut. Kita akan manfaatkan. Oke ya, klik kubusnya. Dan saya akan scale-kan ya. Scale, kita klik yang menu scale ini. Dan kita scale di yang lingkaran putih ini ya. Jadi scale ke segala arah. Oke ya. Kemudian saya masuk ke move dan geserkan ke sini. Nah, nanti di sini bahunya yang akan kita buat. Nah, sebelum masuk ke modeling atau edit mode, kita harus apply scale dulu. Jadi kalau kita tekan N, di sini ke item ya, ke item. Teman-teman di sini tidak usah menghiraukan, mungkin beda ya tampilannya, tetapi 3 teratas ini harusnya ada ya. Menu 3 teratas ini harusnya ada, harusnya sama. Jadi kita ke klik item dan ini scale-nya supaya nanti modelingnya bagus, kita harus apply dulu supaya Blender tahu sudah berubah seperti ini ya. Karena sebetulnya kalau Blender tahu itu dia masih seperti ini. Nah, masih gede seperti tadi. Tapi karena kita sudah scale tadi, maka seperti ini. Terus supaya kita ngasih tahu ke Blender, caranya apply. Kita ke menu object, apply scale. Nah, sekarang ini sudah satu dan Blender sudah tahu sudah seperti itu bentuknya. Kemudian kita masuk ke edit mode. Dan supaya kita bisa melihat transparansi gambar ini ya. Jadi
maksudnya saya akan membuat kubus ini menjadi transparan supaya kita bisa melihat backgroundnya. Nah, caranya kita klik toggle X-ray yang ada di atas ini ya. Klik. Nah, sekarang sudah kelihatan. Nah, tentunya di sini saya akan ubah dulu panjangnya supaya panjangnya sesuai dengan panjang bahu. Nah, teman-teman di sini drag ya seperti ini ya. Jangan klik gini ya. Jangan klik. Kenapa tidak klik? Karena kita tahu ini adalah kubus dan di situ ada 2 titik gitu. Jadi kita harus memilihnya secara drag supaya otomatis dua-duanya terpilih. Dan teman-teman juga harus memastikan bahwa toggle X-ray kepilih, karena kalau nggak kepilih meskipun kita drag, titik yang sebelah sananya tidak akan kepilih. Itulah gunanya toggle X-ray. Oke, saya akan drag dari atas ke bawah dan saya akan klik move. Kita aturkan dulu selebar ini ya. Ininya juga kemungkinan seperti ini. Bawahnya boleh kalau mau diacu seperti ini ya. Oke, dan kita harus membuat ini ya, lekukan ini. Jadi kita perlu garis di sini. Ingat ya teman-teman, modeling itu harus ada garis supaya bisa kita modeling atau kita edit ya. Oke, untuk menambahkan garis di sini, saya perlu memakai loop cut. Di sini ya. Klik dan arahkan ke garis yang vertikal ini supaya loop cut-nya adalah horizontal. Klik. Nah, ini sudah ada garisnya. Kita akan matikan dulu loop cut-nya dengan cara kita klik aja move. Oke, sekarang kita waktunya untuk menyesuaikan bentuknya seperti gambar ya. Jadi yang ini saya selalu drag ya, karena di situ ada 2 titik ya. Drag gini ya. Dan ini saya geserkan pakai kotak hijau ini ke sini. Ini juga drag, saya geserkan. Kurang lebih di sini ya, gini. Nah, ini kemungkinan di sini, ini kurang lebih di sini. Nah, kita akan kasih lekukan ini ya atau bevel ya supaya di sini ada bagian yang bengkok ini ya. Oke, caranya kita akan select edge aja ya. Kita pindah ke garis nih, ke edge yang di atas ini ya. Jadi selama ini kan kita lagi ada di vertex mode. Oleh karena itu kita bisa pilih vertexnya. Dan karena kita mau pilih garis, kita pindah ke garis. Oke ya. Dan saya klik tengah mouse supaya saya bisa scroll rotate ya 3D viewport-nya. Ini 3D viewport teman-teman ya. Teman-teman bisa pakai klik tengah ataupun bisa pakai arahkan mouse ke sini, klik kiri di situ. Tahan ya, terus rotate. Nah, saya akan pilih garis yang ini. Tahan shift untuk memilih lebih dari 1 ya. Teman-teman bisa lihat di sini saya menahan shift, klik garis ini dan klik garis ini. Kemudian kita arahkan lagi ke front atau grafik dengan cara kita klik Y yang min ini ya. Nah, kemudian kita setelah tadi di select itu, kita harus memakai bevel. Ya, kita klik bevelnya dan kita tarik nih bulatan kuning ini dengan cara klik kiri, tahan dan kita tarik menjauh objek. Nah, teman-teman lihat di situ ada bevel ya. Jadi kira-kira aja bevelnya seperti itu. Nah, kalau sudah, jadi kita dapat bevel seperti ini dari garis yang kita pilih tadi ya. Nah, kalau sudah, kita akan ke vertex lagi. Dan ini saya akan hubungkan garisnya ya, titiknya ya. Kita klik titik ini, tahan shift, klik titik ini, dan tekan J supaya di situ ada garis. Begitupun juga dengan yang belakang ya. Klik titik ini, tahan shift, klik titik ini, tekan J. Oke. Nah, kalau sudah, kita beralih ke face. Saya akan matikan toggle X-ray-nya. Kita akan delete face ini nih, supaya ini nanti bolong. Supaya nanti bahu robotnya ada di situ ya. Tekan tombol X atau tombol delete, pilih face. Nah, jadi ini sekarang bolong. Oh ya, kita akan bikin garis juga ke sini ya. Karena yang ini tuh poligon teman-teman. Jadi
Sebisa mungkin kita menghindari area poligon. Poligon itu adalah di mana face mempunyai lebih dari 4 titik. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, itu tidak boleh ya. Kita hindari aja. Jadi kita klik titik lagi. Seperti ini ya, kita akan bikin garis ke sini. Nah, karena ini tidak ada garis lawannya, jadi kita pakai knife aja ya. Kayak klik dan arahkan mouse-nya ke sini nih. Klik. Dan ini kira-kira di sini aja ya. Terus klik kiri. Nah, kalau sudah tekan enter. Jadi seperti itu ya teman-teman. Saya ulangi lagi untuk sisi sebelah sini. Klik kiri di sini, lepas. Di sini teman-teman bisa lihat tadi saya lepas ya. Kemudian arahkan ke sini. Kira-kira aja lurusnya ya. Klik kiri. Kemudian kita akan menyudahi dengan cara tekan enter. Oke, jadi itu cara memakai knife. Nah, sekarang di sini sudah poligon semua. Kemudian saya akan klik move. Nah, teman-teman kalau nggak kelihatan move-nya, teman-teman bisa arahkan mouse ke sini, terus scroll ke atas ya. Klik move ini. Oke, kita kembali lagi ke tampilan front orthographic dengan mengklik Y-min ini. Saya juga akan aktifkan lagi toggle X-ray. Nah, sekarang kita akan membuat yang ini ya, seperti ini ya. Berarti saya perlu garis di sini. Ya, untuk membuat garis kita bisa memakai yang tadi ya, yaitu loop cut atau shortcutnya Ctrl R ya. Teman-teman bisa lihat di sini tadi ya. Kalau saya arahkan ke sini, tahan sebentar, di situ muncul menu gitu ya. Nah, di situ ada keterangan Ctrl R untuk shortcutnya. Jadi kalau mau pakai shortcut bisa Ctrl R, ataupun kalau mau pakai tombol tinggal klik di sini. Saya akan pakai tombol aja ya, klik di sini dan arahkan ke atas. Klik, nah satu di sini ya kurang lebih, dan satu lagi klik di sini. Ini kurang lebih di situ. Ini diusahakan sama ya besarnya ya. Nah, kalau sudah, supaya enggak ganggu nih, kita pindah lagi ke move. Oke, dan kita lihat. Nah, sudah dapat ya garisnya ya. Nah, kita akan pindah ke face supaya nggak pusing. Saya akan matikan dulu toggle X-ray-nya. Kemudian kita akan klik ini, tahan shift, klik ini. Oke ya, seperti itu. Kemudian kita akan extrude ke atas. Caranya kita akan memakai tombol ini, extrude region atau shortcutnya E. Klik dan kita arahkan mouse kita ke bulatan yang ada tanda plus ini, klik kiri, tahan, geser ke atas. Ya, kurang lebih seperti ini. Oke ya. Dan kalau teman-teman perlihatkan di sini, dia tuh harusnya sejajar miringnya ya. Kalau ini belum sejajar, ini pun juga sama nih, sejajar. Nah, berarti kita perlu scale nih. Saya pakai klik tengah mouse untuk rotate ini ya, atau teman-teman bisa memakai ini, arahkan mouse ke sini, klik kiri, tahan. Nah, saya akan pindah scale. Tapi kalau sekarang scale-nya seperti ini tuh. Ini yang menjadi pusatnya. Saya undo ya, Ctrl Z. Nah, kita harus ubah dulu di sini. Transform pivot point, sebelah kanannya global, klik. Dan kita arahkan ke individual origin ya, klik. Nah, sekarang kita coba lagi. Nah, sekarang kita bisa melihat itu sudah di masing-masing face ya, individual originnya ya. Oke. Saya akan coba front orthographic dan kita coba scale sampai saya mendapatkan ini lurus. Nah, kalau ini kita akan geserkan aja ya. Yang penting ininya dulu lurus nih. Kalau sudah, kita akan pindah ke sini aja dan kita ke move. Tampak depan lagi, kita move aja dia sampai ini lurus ya. Oke, jadi udah seperti ini. Terus saya mau ke edge lagi, klik yang di sini. Saya akan slide. Oke ya, bedanya slide dengan yang ini, kalau panah ini dia ngerusak bentuk tuh. Ini jadi tidak lurus gini lagi, tapi dia jadi ke arah sana ya. Tuh, jadi beda. Harusnya kan masih di sini. Jadi kita akan slide
Slide itu bisa ke edge. Di situ ada edge slide. Klik dan kita arahkan. Geserkan ke kiri kanan misalkan sampai sini. Nah, ini tidak merusak garis ya. Atau shortcutnya GG. Jadi kalau saya tekan GG itu sama aja dengan slide yang tadi. Ya. Saya geserkan aja ke sini. Oke. Ya. Sekarang saya akan tambah ketebalan. Tapi sebelumnya saya akan hapus face yang ini ya. Itu aja ya, atau ada yang lain? Nggak ada ya. Berarti ini aja nih. Klik face ini. Klik tombol X atau tombol delete face. Jadi sekarang dia nggak ada di situ ya. Nah, sekarang saya akan tambah ketebalan dengan cara menambahkan modifier solidify. Teman-teman bisa klik yang modifier ini ya, yang kunci Inggris ini, klik dan add modifier. Kemudian teman-teman pilih generate solidify. Klik. Nah, sekarang di situ sudah ada ketebalan nih, teman-teman. Teman-teman bisa atur ketebalannya dengan cara kita ubah aja nilai thickness-nya. Supaya gampang, kita bisa klik kiri, tahan, dan geser-geser. Tuh. Nggak usah terlalu tebal ya. Ini bisa klik event thickness-nya supaya dia lebih merata. Hati-hati teman-teman, jangan sampai keluar gini ya. Kita ketebalannya ke dalam saja. Nah, kalau terlalu cepat pergeserannya, teman-teman bisa tahan shift jadi lebih halus. Nah, kira-kira saja di sini saya akan menambah ketebalan 0.016 saja. Oke ya. Atau 0.02 saja ya, dipaskan. Oke, sudah ada ketebalannya. Nah, kurangnya adalah kita membuat yang ini ya. Yang biru ini ya. Oke, untuk itu kita harus menambahkan curve. Caranya, oh maaf teman-teman, ini tadi bolong ya. Ternyata tadi saya hapus itu jadi bolong seperti itu. Nah, untuk memperbaikinya ke edge ya. Select dua edge yang berseberangan, tekan F. Oh ya, sorry, tadi saya harusnya tidak menghapus face itu ya. Teman-teman jangan hapus ya, maaf ya. Dikira tadi face di dalam, ternyata face daerah sini. Oke, sekarang kita akan buat yang garis biru ini. Oke, ya, caranya kita ke objek mode ya. Karena kita mau klik menu add ini, curve, dan kita akan pilih yang pad. Klik. Nah, di situ sudah ada tuh padnya ini ya. Di sini. Nah, cuman itu arahnya salah ya. Jadi saya akan rotate di Z sebesar 90. Teman-teman klik di sini dan ubah jadi 90 atau min 90 sama aja ya. Nah, kita akan arahkan dia di atas sini. Dan kita akan kecilkan. Kita masuk edit mode nih. Kita akan select dan scale aja ya. Scale-nya di Y. Jadi oke. Tadi kita sempat mengubah ini individual origin, kita pindahkan lagi ke median point supaya scale-nya dia bisa lagi. Karena kalau individual origin dia tidak bisa scale-nya. Oke. Dan saya akan buat dia, saya ke objek mode dulu ya. Saya akan pindahkan dia di atas sini kayaknya. Kemungkinan di atas sini. Nah, saya akan bentukkan dulu 3D-nya. Jadi, teman-teman klik yang ini ya, data, object data properties. Saya lebarkan dulu. Teman-teman scroll ke bawah, cari yang namanya geometri. Di bawah round ini depth-nya teman-teman bisa klik sambil lihat di sini ya, kira-kira pas enggak depth-nya. Nah, saya akan segini aja. Kemudian masuk edit mode, kita akan bentukkan ini move ya. Di sini aja. Ini juga sama ya, move di sini. Tampak lurus aja dulu.
Nah, tapi ini terlalu cekung banget nih. Gimana kalau ini bisa lebih menyudut? Karena kan gambarnya dia sebetulnya menyudut ya. Nah, jadi kita bisa tambah titik di sini nih. Caranya klik dua titik ini, klik kanan, subdiv. Jadi kita sekarang ada titik tengah ini, kita geserkan ke sini. Lihat teman-teman, begitu titik berdekatan dia jadi agak nyudut ya. Kita juga akan tambah lagi untuk sebelah sininya. Klik dua titik yang bersebelahan ini, klik kanan, subdiv, dan titik yang ini kita geserkan ke sini. Lebih dekat, lebih baik ya. Jadi seperti ini.